Halo, perkenalkan nama saya Natalia Marisa Ferdinandus. Saya dari Prodi D3 Optometri angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh Dr. Soraya Arifin, SPM MKes. Saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang yang membentuk orbita. Orbit adalah ruang yang terbentuk piramid yang bersisi 4 yang merupakan tempat bola mata. Volume orbit pada orang dewasa adalah sekitar 30 ml, di mana hanya 1/6 yang ditempati oleh bola mata. Tulang-tulang yang membentuk orbita ada 7, yaitu os frontalis, os maxilla, os zygomatic, os palatin, os lacrimal, os ethmoidalis, dan os sphenoid. Orbit memiliki 4 permukaan, yaitu dinding superior, dinding inferior, dinding medial, dan dinding lateral. Nah, di sini saya mempunyai gambar tulang-tulang yang membentuk orbita. Pertama adalah dinding superior atau atap orbit. Di sini dia dibentuk oleh tulang frontal. Nah, di sini atau pada gambar dia berwarna kuning. Kemudian ada dinding inferior atau dasar orbit. Dibentuk oleh tulang palatin, tulang maxilla, dan tulang zygomatic. Tulang palatin posisinya di sini letaknya. Tulang maxilla di sini atau pada gambar dia berwarna ungu. Dan tulang zygomatic, nah di sini atau pada gambar dia berwarna biru muda. Kemudian ada dinding lateral. Dinding lateral dibentuk oleh tulang frontal, tulang sphenoid ala mayor, dan tulang zygomatic. Nah, ini adalah tulang zygomatic, tulang frontal yang tadi berwarna kuning, dan tulang sphenoid ala mayor. Nah, ini di sini dia berwarna pink pada gambar ini. Dan dinding lateral merupakan dinding terkuat dibanding dengan dinding lainnya. Kemudian ada dinding medial. Nah, pada gambar di sini dinding medial dibentuk oleh tulang sphenoid, tulang ethmoid, processus maxilla, tulang lacrimal, dan tulang nasal. Nah, jika dilihat di sini tulang sphenoid itu letaknya di sini. Nah, ini tulang ethmoid yang ini, processus maxilla ini yang tadi pada gambar berwarna ungu. Tulang lacrimal pada gambar berwarna hijau. Dan tulang nasal. Tulang nasal pada gambar ini berwarna biru tua. Nah, kalau os maxilla yang ini, dia adalah tulang rahang atas pada manusia dan diketahui memiliki fungsi dalam penyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. Nih, processus maxilla ini. Dan kemudian ada tulang ethmoid. Nah, ini tulang ethmoid atau tulang tapis yang merupakan bagian dari tulang tengkorak yang terletak di depan tulang baji, tepatnya di antara mata. Tulang ini memiliki ukuran yang kecil, berbentuknya pipih dan tidak lebar. Ini tulang ethmoid. Dan kemudian ada tulang sphenoid. Nah, ini di sini tempatnya, atau tulang baji yang mempunyai nama latin os sphenoidalis, merupakan tulang yang terdapat di tengah-tengah dasar tengkorak manusia serta mempunyai bentuk anatomi ialah seperti kupu-kupu dengan 3 pasang sayap. Bisa dilihat pada gambar. Nah, mungkin itu adalah tulang-tulang yang membentuk orbita. Ini yang dapat saya jelaskan tentang tulang-tulang yang membentuk orbita. Selanjutnya adalah lapisan palpebra dan otot yang ada di palpebra. Kelopak mata atau palpebra adalah lipatan kulit yang tipis yang menutupi dan melindungi bola mata. Palpebra adalah salah satu bagian orbita yang melindungi mata dari trauma dan cahaya yang berlebihan, serta memberikan air mata pada lapisan bola mata dengan cara mengeluarkan air mata melalui ductus lacrimal. Palpebra terdiri dari 7 lapisan, yaitu 1. Kulit dan jaringan subkutan, 2. Otot protraktor, 3. Septum orbita, 4. Lemak orbita, 5. Otot-otot retraktor, 6. Tarsus, dan yang ke-7 konjungtiva. Nah, ini saya mempunyai gambarannya. Ini adalah lapisan-lapisan palpebra. Saya jelaskan terlebih dahulu bagian-bagiannya. Ini adalah kulit. Yang ini adalah otot orbicularis oculi.
Dan ini adalah lemak orbita, bawah sini juga ada lemak orbita. Otot levator yang ini, septum orbita di sini dan juga di sini septum orbita. Otot muler. Nah, ini otot muler. Otot tarsalis inferior, ini dia di sini. Kemudian ada lempeng tarsus di sini. Dan yang terakhir konjungtiva. Nah, ini adalah konjungtiva. Ini gambarnya. Nah, yang pertama adalah kulit dan jaringan subkutan. Kulit ini elastis dan memiliki kulit yang paling tipis. Jaringan subkutan sangat longgar dan tidak mengandung lemak, sangat gampang terisi cairan atau darah. Yang kedua, otot protraktor. Otot orbicularis oculi merupakan protraktor utama palpebra. Otot ini dipersarafi oleh cabang zygomaticum dari saraf facialis atau M7. Kontraksi otot ini mengakibatkan visura palpebra menyempit. Otot orbicularis oculi dapat dibagi menjadi bagian pretarsal, preseptal, dan orbital. Bagian palpebral, pretarsal, dan preseptal berperan dalam pergerakan involunter kelopak mata atau mengedip. Sedangkan bagian orbita terlibat dalam penutupan kelopak mata maksimal. Dan yang ketiga adalah septum orbita, merupakan jaringan fibrosa berupa lembaran tipis dan berlapis-lapis. Di kelopak mata bawah, septum orbita menyatu tepat di bawah batas tarsal inferior. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, septum orbita dan otot tarsalis inferior. Nah, mereka menyatu tepat di bawah sini. Dan yang kemudian ada yang keempat, lemak orbita. Terletak pada bagian posterior dari septum orbita dan anterior dari levator aponeurosis atau kelopak mata atas atau fascia capsulopalpebra atau kelopak mata bawah. Yang kelima, otot retraktor. Retraktor kelopak mata atas terdiri dari otot levator dengan aponeurosis dan otot tarsal superior atau otot muler. Otot levator dipersarafi oleh divisi superior N3 yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata. Sedangkan otot muler dipersarafi oleh saraf simpatis. Yang keenam ada tarsus. Yang tadi saya jelaskan bahwa di sini ini adalah tarsus, lempeng tarsus. Tarsus merupakan lempengan jaringan ikat yang kuat dan padat, yang berperan sebagai penyokong struktural dari kelopak mata. Lempeng tarsus kelopak mata atas berukuran 10-12 mm secara vertikal. Bagian tengah kelopak mata ukuran maksimal lempeng kelopak mata bawah adalah 4 mm. Yang ketujuh adalah konjungtiva. Nah, di sini yang tadi saya bilang konjungtiva. Konjungtiva tersusun dari epitel squamosa non-keratin, membentuk lapisan posterior dari kelopak mata dan berisi sel goblet yang mensekresi mucin dan kelenjar lakrimal aksesori, Wolfram dan Krauss. Kelenjar lakrimal aksesori terdapat di dalam jaringan subkonjungtiva. Yang selanjutnya adalah lapisan konjungtiva. Konjungtiva adalah membran mukosa yang transparan dan tipis yang membungkus permukaan posterior kelopak mata atau konjungtiva palpebralis dan permukaan anterior sklera atau konjungtiva bulbaris. Konjungtiva bersambungan dengan kulit pada tepi kelopak mata atau persambungan mukokutan dan dengan epitel kornea di limbus. Konjungtiva terdiri dari 3 bagian. Yang pertama konjungtiva bulbaris, yang kedua konjungtiva palpebralis, dan yang ketiga konjungtiva fornix. Nah, di sini saya mempunyai gambarnya. Nah, yang warna kuning ini adalah bulbar konjungtiva. Bulbar konjungtiva ini menutupi sebagian permukaan anterior bola mata. Nah, ini dia menutupi sebagian
permukaan anterior. Dan yang berwarna merah adalah konjungtiva fornix. Ini konjungtiva fornix adalah bagian transisi yang membentuk hubungan antara bagian posterior palpebra dan bola mata. Ini adalah konjungtiva fornix. Dan yang berwarna hijau adalah palpebra konjungtiva. Ini yang berwarna hijau. Dia menutupi permukaan posterior dari palpebra. Ini dia. Dan yang untuk ini adalah glans of Krauss dan glans of Wolfing atau kelenjar. Ini adalah kelenjar. Dan yang warna biru ini adalah surface of the cornea atau permukaan kornea. Nah, yang konjungtiva palpebralis merupakan konjungtiva yang melapisi permukaan posterior kelopak mata dan melekat ke tarsus. Sedangkan konjungtiva bulbaris melekat longgar ke septum orbital di fornix dan melipat berkali-kali. Pelipatan ini memungkinkan bola mata bergerak dan memperbesar permukaan konjungtiva. Sedangkan konjungtiva fornix, ini yang merah, strukturnya sama dengan konjungtiva palpebra, tetapi hubungan dengan jaringan di bawahnya lebih lemah dan membentuk lekukan-lekukan. Juga mengandung banyak pembuluh darah. Oleh karena itu, pembengkakan pada tempat ini mudah terjadi bila terdapat peradangan mata. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang lapisan konjungtiva. Sekian yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya presentasikan. Terima kasih bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan selamat sore.